selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan lupa untuk selalu minum cukup air ya. Hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya ibu mau menceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak bernama Angel. Angel membuat sebuah pot tanah liat sebagai tugas sekolah. Angel sangat berhati-hati untuk meletakkan pot itu. Bahkan ia memberitahu seisi keluarga untuk tidak menyentuhnya, supaya pot itu tidak jatuh dan menjadi rusak. Suatu ketika, adik Angel yang masih kecil yang bernama Matthew mengabaikan perintah kakaknya itu. Ia menyentuh dan mengangkat pot tanah liat buatan Angel dan tidak sengaja menjatuhkannya. Pot itu pun pecah berantakan. Angel sangat marah pada adiknya. Matthew pun berkali-kali meminta maaf, namun Angel tidak mau memaafkan adiknya. Mendengar keributan tersebut, ayahnya datang menghampiri mereka. Ayah menegur dan mengingatkan Angel bahwa Angel sendiri juga pernah melakukan kesalahan pada ayah dan ibu, tapi ayah dan ibu selalu memaafkan Angel. Anak-anak, Tuhan juga menyatakan kasih-Nya dengan memberikan pengampunan kepada umat-Nya yang berdosa, karena Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 18. Kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan kasih sayang kepada umat-Nya. 1 Raja-Raja 18 ayat pertama sampai kedua berkata, "Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan di atas muka bumi." Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Anak-anak, yang dapat kita pelajari adalah Tuhan yang penyayang menegur ketika kita melakukan dosa. Allah memerintahkan kepada Nabi Elia untuk memperingatkan Raja Ahab bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan di Israel karena ketidaktaatan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan. Apa yang diucapkan Nabi Elia menjadi kenyataan. Hujan tidak turun dan Israel mengalami kekeringan. Di Samaria terjadi kelaparan yang besar akibat kekeringan dan tidak ada hujan. Setelah 3 tahun hujan tidak turun, Allah memerintahkan Elia untuk bertemu dengan Raja Ahab untuk memberitahu bahwa hujan akan turun. Elia kemudian melakukan perintah Tuhan, yaitu menemui Raja Ahab. Meskipun Raja Ahab marah, Nabi Elia tetap menyatakan kebenaran dan berani menegur dosa-dosa yang telah dilakukan Raja Ahab. Raja Ahab telah mencelakakan bangsa Israel karena ia telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal atau dewa. Anak-anakku, Tuhan memang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tetapi Tuhan yang penyayang juga menegur dan mendisiplin anak-anaknya yang tidak taat. Kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila kita ditegur oleh Tuhan. Tuhan bisa menegur kita melalui orang tua, guru, atau firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan pagi atau khotbah. Oleh karena itu, dengarkanlah didikan dan teguran Tuhan. Dan jangan mengeraskan hati atau tidak mau dengar-dengaran seperti Raja Ahab. Yang kedua, anak-anakku, dapat kita pelajari dari 1 Raja-Raja 18 ayat 21 dan 38 sampai dengan 39. Dikatakan bahwa Elia berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi mereka tidak menjawab sepatah kata pun anak-anak. Dan turunlah api Tuhan yang menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu bara itu, dan semua bagian dari parit itu habis dijilatnya. Anak-anakku, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, mereka bersujud dan berkata, "Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!" Bangsa Israel pantas dihukum karena dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada mereka ketika mereka bertobat. Melalui Nabi Elia, Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat, kembali menyembah Tuhan yang benar. Di Gunung Karmel, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui Nabi Elia.
para nabi Baal itu tidak mampu membuktikan kehebatan dewa yang mereka sembah. Namun, Allah menyatakan kuasanya dengan menurunkan api dan menyambar habis korban bakaran, kayu, dan air yang ada di dalam parit Nabi Elia. Setelah menyaksikan kehebatan dan kuasa Tuhan itu, bangsa Israel pun sujud menyembah dan mereka mengakui Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Israel. Disinilah terbukti bahwa para dewa Baal tidak memiliki kuasa apa-apa dan tidak dapat mendengar doa mereka. Tuhan juga berbelas kasihan kepada bangsa Israel dengan memberikan hujan kepada mereka. Hujan yang begitu mereka nanti-nantikan. Anak-anakku yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan yang penyayang menegur kita ketika kita melakukan dosa. Tuhan yang penuh kasih itu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk teguran yang Tuhan berikan saat kita melakukan kesalahan. Dan bersyukurlah untuk kesempatan bertobat atau memperbaiki kesalahan yang Tuhan berikan. Yuk belajar dengar-dengaran sama teguran Tuhan dan belajar untuk berubah. Setiap hari, semakin jadi anak Tuhan yang memancarkan terang di